Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dalam sejarah Islam banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting yang menjadi tonggak suatu amal ibadah umat Islam, baik amal ibadah wajib maupun sunnah. Salah satunya adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, yang kemudian disebut sebagai malam nuzulul Quran. Jika malam nuzulul Quran terjadi di bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar juga di bulan Ramadan, lalu apa perbedaan dari keduanya, sahabat beriman? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini wajib tonton perbedaan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar yang kadang keliru, versi dari Magenta Islam. Salah satu peristiwa penting dalam agama Islam adalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran pertama diturunkan ke muka bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu ini menjadi peristiwa penting dalam Islam, di mana Rasulullah sebagai pilihan Nabi dan Rasul Allah mendapatkan kitab suci yang menjadi pedoman seluruh umat muslim dalam menjalankan kehidupan. Dalam hal ini, malam nuzulul Quran terjadi pada bulan Ramadan. Begitu halnya dengan malam Lailatul Qadar yang juga terjadi pada bulan Ramadan. Terdapat berbagai macam teori dan pendapat yang menjelaskan tentang malam nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar ini, yang menjadi salah satu pengetahuan yang perlu dipahami oleh umat muslim agar tidak keliru membedakan antara kedua peristiwa penting ini. Lalu sahabat beriman, seperti apa perbedaan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Apakah kalian juga salah satu yang kebingungan? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Keistimewaan Ramadan dengan adanya nuzul Quran. Inilah salah satu keistimewaan bulan Ramadan, yaitu hari di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar yang selalu kita peringati di bulan Ramadan. Dengan baca ayat suci Al-Quran dan menghatamkannya, bukan hanya Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, tetapi juga kitab suci terdahulu yang turun di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Wasilah bin Al-Asqa, Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan, Taurat diturunkan pada awal-awal Ramadan, Injil turun pada 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad 107 dihasankan oleh Imam As-Suyuti. Syekh Al-Albani menyebut hadis ini adalah silsilah al-hadis as-sahihah nomor 1575. Suhuf atau lembaran-lembaran Ibrahim, Taurat, Zabur, dan Injil juga diturunkan masing-masing pada nabi-nabinya sekaligus atau jumlatan wahidatan. Sedangkan sahabat beriman, Al-Quran diturunkan sekaligus di Baitul Izzah di langit dunia. Ini terjadi di bulan Ramadan. Inilah yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 1, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Kemudian setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali itulah yang dinamakan nuzul Quran, yang kemudian disunahkan kepada umat Islam untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Keistimewaan Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar. Seperti yang kita ketahui sahabat beriman, malam Lailatul Qadar adalah salah satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Hampir seluruh umat Islam berlomba-lomba mendapatkannya karena banyaknya keutamaan dan keistimewaan di malam itu. Seperti malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam penuh keberkahan dan ampunan, malam turunnya para malaikat ke bumi, dan lain sebagainya. Malam Lailatul Qadar terjadi hanya pada bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhirnya.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyaknya keberkahan dan ampunan membuat para umat Islam berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Di antaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, beriktikaf di masjid dan memperbanyak sholat malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di malam Ganjil. Ada ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya amalan-amalan ini tidak hanya dilakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan saja, tetapi di semua hari di bulan Ramadan kecuali iktikaf di masjid, karena di sepanjang bulan Ramadan pahala dan keberkahan dilipat gandakan. Perbedaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Setelah mengetahui keistimewaan malam Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar, sahabat beriman, tentu kita bisa mengetahui perbedaan dari keduanya. Kedua peristiwa ini memang seringkali disebutkan secara bersamaan karena terjadi sama-sama di bulan Ramadan. Kesamaan ini yang membuat sebagian umat Islam bingung membedakannya, padahal kita bisa mengetahui perbedaannya dari keistimewaannya itu. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa Nuzulul Quran adalah suatu peristiwa turunnya Al-Quran yang terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Hal ini pun berdasarkan dengan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Istilah Nuzulul Quran merupakan malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Dan ayat pertama yang diwahyukan melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian untuk selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sementara malam Lailatul Qadar adalah istilah yang digunakan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan di Baitul Izzah, yaitu semacam ruang ilahiyah yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan secara berangsur juga kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah malam Lailatul Qadar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan itu terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang beri peringatan. Meskipun malam Lailatul Qadar menjadi rahasia Allah tentang kapan terjadinya, Rasulullah memberikan bocoran bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis. Berusahalah untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Apabila kalian lemah atau kurang fit, maka jangan sampai engkau lengah pada 7 hari terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat beriman, mengistimewakan nilai malam ini melebihi dari malam 1000 bulan. Karena pada malam itu, malaikat turun ke bumi mengatur segala urusan sesuai dengan perintahnya. Para malaikat akan menetapkan berbagai takdir manusia mulai dari rezeki, mati, jodoh, dan semuanya. Karena itulah dinamakan malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir manusia. Sudah selayaknya kita sebagai umat muslim yang beriman menginginkan mempunyai takdir yang baik dengan memperbanyak mengerjakan amalan-amalan ibadah yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mari perbanyak amal kebaikan agar surga menanti kita dan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah ragu untuk mengerjakan amalan ibadah di malam Nuzulul Quran dan di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.